Shalom Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan bagian Alkitab yang terdapat pada Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan judul perikop Paulus di Tirus dan di Siprus. Kita akan membaca beberapa bagian ayatnya. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 3b sampai dengan ayat yang kelima dan ayat yang ke-10. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasehati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Kita akan melanjutkan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kisah ini kita dapat melihat demi ketaatannya kepada Tuhan, Paulus tetap berjalan dengan mantap menuju Yerusalem. Sekalipun ia tahu itu berarti menanggung penderitaan. Bahkan sekalipun ia sudah diperingatkan lebih dahulu akan hal itu oleh murid-murid Tuhan di kota Tirus melalui bisikan Roh Kudus loh. Paulus tetap tidak mundur. Bukan hanya itu saja, bahkan melalui Nabi Agabus, Roh Kudus juga memperingatkan akan penderitaan yang akan dialami oleh Paulus jika dia tetap meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Namun kembali kita melihat, tetap saja tidak ada satupun yang bisa melemahkan semangatnya untuk menempuh jalan yang telah dipilihnya. Akhirnya, para murid itu pun menyerah dan membiarkan kehendak Tuhan terjadi terhadap Paulus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kalau kita yang mendapat pernyataan Roh Kudus seperti itu, apalagi pernyataan untuk menghindar dari penderitaan, tanpa pikir panjang akan langsung kita turuti dan laksanakan. Ini tuntunan Roh loh. Tetapi apakah Paulus tidak taat akan pimpinan Roh Kudus? Bukan pesan ini yang sedang diungkapkan oleh penulis Kisah Para Rasul. Namun kisah ini hendak mengungkapkan nilai-nilai yang dijunjung oleh Paulus, yaitu nama Tuhan Yesus. Bagi Paulus, setia kepada nama itu jauh lebih penting daripada hal-hal lainnya. Nilai-nilai lain yang dia pegang adalah kesetiaan, ketaatan, dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita para pengikut Kristus yang menyebut dirinya orang Kristen? Apakah kita juga mempunyai nilai-nilai yang sama dengan Paulus? Tidak banyak orang Kristen yang seperti Paulus, yang begitu setia melayani Tuhannya, tanpa menghiraukan nyawanya sedikit pun. Kebanyakan dari kita justru sebaliknya, rela kehilangan Tuhan atau rela tidak melayani Tuhan demi keselamatan diri kita atau tawaran-tawaran duniawi lainnya. Bahkan terkadang, seandainya pun ancaman itu tidak ada menghadang di depan kita, kita tetap masih belum tentu mau melayani Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Cara hidup kita sebenarnya bukan hanya ditentukan oleh iman, melainkan juga oleh nilai-nilai yang kita pegang. Belum tentu orang-orang yang kelihatannya beriman itu mempunyai nilai-nilai yang sama. Orang bisa saja nampak beriman dan saleh, tetapi tetap mementingkan diri sendiri. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi orang beriman yang juga memegang nilai-nilai yang sama seperti yang dipegang oleh Paulus dan Tuhan Yesus? Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.